Selamat sore, dengan Ibu siapa? Sore, saya dengan Deni Agustiawati, saya dari Nobo Logistik. Saya juga salah satu pengurus kepala bidang logistik di IWTL dan baru saja dikukuhkan kepengurusan ini. Hari ini diadakan pengukuhan kepengurusan IWTL. Begitu juga ada narasumber dari berbagai kementerian, di mana sangat memberikan benefit juga di acara ini dengan diisi materi-materi yang berbobot. Karena kan kami di dunia logistik, jadi materinya pun juga yang berhubungan dengan semacam keselamatan dalam pengusaha angkutan umum gitu kan. Dan juga ada beberapa undangan tadi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan beberapa lagi dari teman-teman asosiasi yang lain. Harapannya dengan acara ini untuk IWTL setelah kepengurusan kepemimpinan di IWTL ini, semoga kita saling bersinergi, kompak selalu, dan sebagai Asosiasi Wanita Indonesia di Transportasi Logistik ini pertama kali di Indonesia yang diakuin oleh negara Indonesia di Kemenkumham, dan itu kita itu saling mengempowering sesama wanita khususnya di dunia logistik. Semoga kita bisa saling bersinergi, berkolaborasi, ya intinya empowering dan strong together. Sekali lagi selamat untuk IWTL, Ibu Susana dan jajaran kepengurusan yang terbaru hari ini. Semoga semakin maju, semakin jaya dan sukses di bidang logistik masing-masing di perusahaannya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, dengan Bapak siapa? Saya Bambang Irianto dari Lembaga Kajian Nawacita. Bapak Bambang, boleh minta waktunya sebentar ya Pak? Ya. Pendapat Bapak tentang kegiatan hari ini Pak? Luar biasa, semangatnya luar biasa, dan di sini yang menampilkan adalah wanita. Ya, jadi memang organisasi kita Lembaga Kajian Nawacita sedang mendukung SDM unggul. Bahkan bukan hanya SDM unggul, adalah perilaku unggul. Dan kita tahu semua lah, semua anak sudah tahu lah, siapa yang lebih dahulu mencetak SDM unggul adalah seorang ibu. Nah, disinilah perannya seorang wanita yang kita lihat di dalam bidang yang justru kita perlukan adalah transportasi dan logistik sebagai penghubung. Bukan hanya, kalau selama ini mungkin kita tahunya pendidikan antar kampus, tapi ternyata sekarang dengan adanya transportasi logistik yang kita perlukan adalah hubungan antar negara gitu. Sangat-sangat memungkinkan seperti itu. Seperti itu. Oke, untuk harapan Bapak dan masukan terhadap kepengurusan ITW yang baru Pak? Ya. Kita harapkan artinya di sini adalah adanya kolaborasi dengan kita, terutama untuk generasi muda. Kebetulan kita juga di LKN sedang mengupayakan bagaimana supaya Gen Mil dan Gen Z itu lebih tampil lagi. Itu. Dan diharapkan juga ke depan organisasi kita juga khusus juga memperhatikan peranan wanita di situ. Sebagaimana yang dilakukan oleh IWTL seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak waktunya. Oke, selamat sore Ibu. Selamat sore. Boleh dengan Ibu siapa? Saya Susana Riana Sari, saya Ketua Umum IWTL, dan beliau Saya Afriana Natasa Putra, Humasnya IWTL. Ibu, boleh minta waktunya sebentar ya? Ada beberapa pertanyaan dari kami, Bu. Ya, hari ini IWTL mendeklarasikan pengurusnya, pengurus IWTL periode 2024-2026. Sekaligus kami juga komitmen kami mendukung program pemerintah. Kami sosialisasikan juga peraturan pemerintah terkaitan Kementerian Perhubungan nomor 85 tentang SMK PAU dan fungsi digitalisasi dalam transportasi logistik.
Itu salah satunya. Sejarah berdirinya IWTL yang paling monumental adalah tahun 2017. Di saat dulu saya mewakili Asosiasi Logistik dan Freight Forwarding Indonesia atau ALFI, diberikan tugas mewakili Indonesia, notable United Nations menulis di UNESCO. Dan alhamdulillah dari mungkin banyak tulisan di Asia Pasifik, tulisan saya yang menjadi nomor 1, dan itu materinya tentang perempuan dalam logistik, ya, women in logistik. Karena backgroundnya adalah kenapa perempuan itu kadang masih dianggap kelas 2, masih kadang dibeda-bedakan, masih ada batasan-batasan di mana perempuan itu masih belum bisa secara 100% disejajarkan dengan pria. Kalau lihat perjalanannya, bahwa dunia transportasi dan logistik ini pelan-pelan alhamdulillah sudah banyak diduduki oleh pekerja-pekerja perempuan yang mungkin dulu kurang diberikan kesempatan. Harapan kita para perempuan itu diberikan kesempatan yang sama, sejajar, equal ya, dan kita bisa juga bersinergi dalam bidang transportasi dan logistik. Intinya bahwa background itu yang membuat saya bersemangat membuat organisasi IWTL ini. Dan hari ini kita benar-benar sudah berbadan hukum ya, Mbak ya. Sebelumnya kita masih komunitas karena kita mungkin belajar dulu, cek ombak, dan pelan-pelan kok animonya banyak banget di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ternyata banyak yang mendukung. Gitu Mas. Ya pastinya ya, setelah ini kita akan membuat program-program kerja sesuai dengan sesuai dengan bidang-bidang yang sudah kita kukuhkan hari ini. Ada bidang transportasi, logistik, supply chain, dan beberapa program kerja lainnya. Itu mungkin ya. Yang pastinya kembali lagi kita tetap bersinergi dengan berbagai institusi, asosiasi, dan juga pastinya pemerintah. Poin penting sosialisasi ini yang jelas aturan SMK PAU ya Mbak ya. Mungkin tadi kita sudah dengerin ya, bahwa realita yang kita hadapi perusahaan di Indonesia itu lebih dari 1.000 lebih ya yang harusnya mendaftar, tapi ternyata hanya 10%, mungkin baru 175. Dan ini tantangan besar buat pemerintah untuk bisa mensosialisasikan agar SMK PAU bisa berjalan dengan baik. Mungkin lebih jelas Mbak bisa jelasin arahnya kemana? Ya, SMK PAU itu sebenarnya mandatori, sudah tertuang dalam undang-undang pemerintah Kementerian Perhubungan itu dari tahun 2003. Tapi realisasinya tuh sampai hari ini masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mengikutinya. Jadi kami IWTL, karena sebagian anggota kami adalah berbisnis di transportasi logistik, jadi kami rasa perlu ya, terutama buat anggota kami, mengedukasi mereka untuk mendukung program ini, program pemerintah ini. Itu sih kira-kira. Bagi-bagi info ya. Kenapa kita membuat gebrakan di Indonesia Women in Transportation and Logistics, mengumpulkan para penulis perempuan-perempuan yang memang bergerak di bidang transportasi dan logistik ya. Ternyata banyak sekali cerita di balik kesuksesan mereka. Jadi intinya tidak ada yang gratis gitu ya. Semua butuh proses, dan melihat dari cerita-cerita mbak-mbak IWTL ini ya, panggilan saya untuk kita itu memanggil sesama perempuan ini mbak ya, supaya kita sesama merasa lebih dekat. Itu mereka punya semangat untuk berbagi bagaimana memulai usaha dari nol, bagaimana mereka meraih keberhasilan dari istilahnya nothing ya to be something. Dan mungkin saya perlu kasih contoh nih, salah satunya sahabat saya nih,
Mbak Yena bisa sharing sedikit tentang perusahaanmu, CBS Group ya. CBS Group, Custom Consultant, Freight Forwarding and Logistics Services. Mungkin Mbak Yena bisa sharing ya, kenapa sampai sekarang Mbak, alhamdulillah nih perusahaannya terus melaju. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi buku itu sebenarnya kumpulan cerita-cerita para perempuan di bisnis logistik dan transportasi dan menginspirasi ya, pastinya buku itu menginspirasi para pembacanya. Ya kita tuh berbisnis pastinya nggak gampang dan nggak susah. Apalagi ini di dunia laki-laki yang mayoritas laki-laki, bukan kami perempuan. Tapi di buku itu kami menulis ya itulah kami gitu, kami bisa menghadapi itu semua. Sepatut saya, walaupun terjadi perubahan peraturan pemerintah, terjadi COVID kemarin, terjadi COVID besar, tapi di dunia bisnis kita itu alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Itu aja sih poin dari buku itu. Buat inspirasi para perempuan jangan hanya dunia wanita aja seperti salon, kecantikan. Cobalah dunia laki-laki itu menarik menurut saya. Ternyata perempuan juga bisa ya. Iya, Kartini era sekarang sih. Makanya tadi yang datang juga kan Menteri Kesetaraan Gender dari Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Mungkin saya tambahkan, kita perempuan selalu berpegang teguh ya pada arahan dan aturan yang sudah diberikan contoh oleh orang tua kita, bahwa perempuan setinggi apapun dia tetap harus lembah mana, kalau orang Jawa bilang ya, tetap harus ngabekti gitu ya sama suami kita misalnya seperti itu. Dan setinggi apapun kita nggak boleh sombong. Ya, kesuksesan kita, langkah kita itu tidak lepas dari Tuhan, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan langkah kita berani untuk mengambil keputusan. Jadi para perempuan ya Mbak, nggak boleh takut ya Mbak ya. Kalau Anda punya impian, do it, lakukan, cobalah. Semoga dimudahkan ya. Pasti kalian pun bisa. Iya, kita bisa, kalian pasti juga bisa. Silakan Mbak Umas. Yang seperti pertanyaan sebelumnya, ada kan? Ya pastinya program kerja itu nggak jauh-jauh dari program logistik, transportasi, PPJK, pengusaha-pengusaha jasa kepabeanan dan forwarding. Pastinya yang bersinggungan dengan program-program itu. Itu terutama program-program pemerintah yang memang sudah mandatori, itu pasti kita fokuskan dulu. Terus kita juga yang penting lagi empowering sesama anggota. Jadi sama perempuan kami saling mendukung, saling berkolaborasi, bersinergi supaya kita semakin kuat gitu loh. Jadi jangan berdiri sendiri gitu. Itu aja sih poinnya. Mbak Susan nambahin. Iya, intinya dengan empowering sesama atau perempuan berdaya itu, bahwa era kita sekarang tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita harus sinergi, kolaborasi, akan lebih kuat. Justru mungkin dengan kita bersinergi dengan banyak pihak, networking diperluas, insya Allah rezeki juga akan bertambah karena kita tulus berbagi ilmu di situ. Yang penting IWTL dengan program-programnya, kami benar-benar ingin memaksimalkan dan itu benar-benar sampai ke tujuan. IWTL akan punya ciri khas bahwa kita organisasi perempuan yang akan terus membantu, memperjuangkan hal-hal yang terkait peraturan pemerintah untuk benar-benar dilaksanakan. Contoh dalam pelaksanaan transportasi dan logistik menuju Indonesia Emas 2045. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih Ibu Susana dan Ibu Uriana.